Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi di channel Al-Husaini Media Center, media dakwah Pondok Pesantren Al-Husaini di dalam program Rohah. Ngaji santai bersama narasumber utama kita Al-Habib Bagir bin Ali bin Tahir. Sehat Habib. Alhamdulillah. Di dalam edisi spesial Ramadan, kajian kita di dalam kitab kitab Fawaidul Mukhtarah. Kita sudah sampai di bab, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab al-ibadah wal maksiyah di halaman 430. Saya mulai baca Habib. Fadhal Habib. Insyaallah kita akan memulai baca di nomor yang kedua. At-taklifu maghamun sarib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaskutu anhu at-taklif wa huwa afdalu khalqi bal qama bil ibadah hatta tawamarat qadamahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada akhina al-mahbub Al-Habib Husain bin Tahir dan kepada seluruh kru Al-Husaini Media Center. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Amin, amin. Kemarin setelah kita selesai membahas tentang fadilah Ramadan, dilanjutkan dengan taubat, dilanjutkan dengan ibadah bersedekah. Saya kira ini runtutan yang sangat baik Habib. Setelah kita tahu bagaimana mulianya bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan membersihkan diri kita di bulan Ramadan dengan bertobat kepada Allah. Kemudian kita mulai dengan bersedekah untuk membayar daripada kesalahan-kesalahan kita ganti dengan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang saya rasa sama pentingnya kita untuk membahas al-ibadah wal maksiyah. Yang dimaksud dengan ibadah dan maksiyah, karena setelah seorang bertobat kepada Allah, dia akan tertuntut dalam dirinya untuk memulai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita masuk di dalam poin yang pertama, yaitu al-hathu 'alal ibadah. Anjuran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin beritahu kepada saudara-saudara kami, saudara-saudara kita sekalian, dan kepada seluruh pemirsa Al-Husaini Media Center, bahwa tujuan yang sesungguhnya, cita-cita yang sesungguhnya, kita dari kecil suka bilang, cita-cita saya pengen jadi pilot, saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi dokter, dan lain sebagainya. Itu bolehlah masuk di dalam cita-cita seorang manusia. Akan tetapi sebenarnya cita-cita manusia, cita-cita makhluk itu semuanya hanya satu. Cita-cita yang seharusnya kita cita-citakan di dalam diri kita hanyalah satu. Semua memiliki satu tujuan. Yang mana tujuan dan cita-cita itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam permulaan penciptaan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memiliki cita-cita untuk kita makhluknya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan kalian manusia terkecuali untuk mengabdi kepadaku. Liya'budun di sini Habib, kalau kita perhatikan, ya'budu itu fi'il mudhari dan di sini bersambung dengan waw nun jamak mudzakkar salim. Seandainya hanya beribadah saja, redaksinya akan tertulis liya'buduna. Karena fi'il mudhari yang mabni jamak mudzakkar salim itu mabni fathah, akhirnya pasti fathah. Cuma kalau kita buka redaksi di dalam Al-Qur'an, redaksi yang tertulis di sini adalah liya'buduni menggunakan kasroh. Apa yang dimaksud dengan kasroh ini? Kasroh ini sebagai pengganti dari ya yang dibuang. Jadi huruf aslinya itu, redaksi aslinya liya'buduni. Saya ciptakan kalian untuk menghamba bukan kepada berhala, bukan kepada manusia, bukan kepada jabatan, bukan kepada kekuasaan, melainkan menghambanya kepadaku. Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cita-cita kita, tujuan kita di dalam hidup itu sebenarnya Habib satu, semua manusia ini,
untuk beribadah Pada Allah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup tanpa ibadah nanti dijelaskan bagaikan seorang manusia, orang yang hidup tanpa ibadah. Nah, Itu bagaikan seorang manusia yang berdiri tanpa memiliki jantung, tanpa memiliki hati. hati. Artinya jasad kalau misalkan tidak ada jantungnya, kira-kira jasad itu bisa hidup atau enggak? Tidak, Habib. Tidak bisa hidup. Maka dari itu ibadah di dalam ibadah bagi seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taklif disebutkan di sini. Nah, Adalah tuntutan atau cita-cita bagi setiap seorang muslim. Makanya di sini dikatakan at-taklif maqamun syarifun. nah, Ibadah yang menjadi kewajiban untuk kita seorang hamba itu memiliki kedudukan yang sangat mulia. nah, Artinya ibadah ini Habib, taklif di sini, tuntutan ini kewajiban-kewajiban kita. nah. Dari mulai sholat, dari mulai zakat, Puasa. dari mulai puasa, haji dan lain sebagainya. Kita mengaku muslim, kita mengaku mukmin, tapi nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul Shallallahu alaihi wasallam saja Nah, di sini dijelaskan la yazgut anhut taklif. Rasul yang mana makhluk yang paling mulia. nah, Rasul yang sudah Allah berikan sifat maksum di dalam dirinya, tidak mungkin melakukan dosa. nah. Itu Allah tidak menggugurkan kewajiban untuknya. Sifat taklifnya itu. Taklifnya itu Allah masih wajibkan, Muhammad, kamu meskipun kekasihku, meskipun aku sudah berikan sifat maksum untukmu, sudah dipastikan surga untuk Nabi Muhammad SAW, tetap wajib Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Wajib Nabi Muhammad melaksanakan puasa. Nah, Wa huwa afdalul khalaq, padahal beliau adalah paling mulianya makhluk. Bal qama bil ibadah hatta tawarramat gadamah. Bahkan segitu mulianya Nabi, segitu agungnya Nabi, dekatnya Nabi dengan Allah, Nabi ibadah bukan hanya yang wajib saja. nah, Sampai bengkak kakinya Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah. nah, Sampai-sampai diriwayatkan Nabi Muhammad kalau sholat, Habib, nah. Nabi Muhammad itu bawa serbet. Iya. Bawa serbet di sampingnya. Kalau lagi sholat malam, Nabi Muhammad, serbet di sampingnya. Buat apa? Untuk mengelap darah yang bercocoran dari kakinya Nabi Muhammad SAW ketika sujud. Subhanallah. Saking banyaknya sujud, saking banyaknya ruku. Ya Nabi Muhammad dulu ibadah langsung tanah. Batu-batu, lain sama kita. Kita sekarang pakai sejadah, empuk. Nabi Muhammad langsung tanah. Makanya wajar kalau kakinya sampai terluka, sampai berdarah. Sampai-sampai pernah Sayyidina Umar di dalam Masjid Nabawi melihat Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat. Namun ada yang aneh di dalam sholatnya Nabi. Setiap Nabi bergerak ruku, Nabi bergerak iktidal, bergerak sujud, terdengar suara gemeretak, kretek-kretek dari dalam tubuhnya Nabi Muhammad. Nah, Diperhatikan oleh Sayyidina Umar. Sampai Nabi Muhammad menyelesaikan sholatnya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Datang Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, aku mendengar suara gemeretak dari dalam tubuhmu. nah, Ketika engkau bergerak di dalam sholatmu. nah. Suara apa itu ya Rasul? Kemudian Rasulullah tersenyum dan mengangkat bajunya, dibuka lipatan sarungnya, Nah, dikeluarkan batu. 1, 2, 3, 4, sampai ada 7 batu yang berada di dalam lipatan sarungnya Nabi Muhammad. Artinya, 7 batu itu menjelaskan, 7 batu itu menerangkan bahwa Nabi Muhammad sudah 7 hari belum makan. dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar. Jadi 1 hari ditahan dengan batu. Nah, 2 hari ditahan dengan batu. Ini segininya Rasulullah Dalam masih ibadah. beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. iya. Makanya kita harus sadar. Kita harus intibah. Harus bangun dari tidur kita bahwa tujuan hidup kita itu apa? Tujuan cita-cita hidup itu apa? Cita-cita hidup kita, tujuan hidup kita yang sekarang kita lagi bahas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nomor 2 Habib ya. Kita lanjut ke nomor 3. Muhammadu Sayyidul Wujud qama fi mihrabil amali hatta tawamarat qadamah. Ini mungkin kurang lebih sama. Lanjut saja. Lanjut ke yang nomor 5.
Qala al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala wa'budu rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Ikhtilaf ahlu dzahir wal batin fi ma'na hadil ayah. Fa amma ahlu dzahir al-muttaqayyiduna bi zawahir al-faz fa qalu al-murad bil yakin al-maut. Wa ahlul batin yaqulun al-yakinu huna al-fathu wal ma'rifah. Fa idza ja'ahu al-yakin abdallahi ala haqqin wa yakin wa basiratin wa nurin wa ma'rifatin. Bagaimana Habib? Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang ayat yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Setelah kita tahu bahwa kita itu diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Seperti apa ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ya. Dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah yang perintahkan. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, yaitu Allah, sampai kamu mendatangi yang namanya keyakinan. Al-yakin. Nah, al-yakin di sini para ulama berbeda pendapat. Ulama zahir dan ulama batin berbeda pendapat di dalam mengartikan makna yakin di sini. Ulama zahir mengatakan mereka yang bertendensi terhadap arti letterlek, arti daripada kalimat yakin itu sendiri. Mereka mengatakan yang dimaksud al-yakin adalah kematian. Jadi tuntutan ibadah dari Allah kepada kita itu, beribadahlah kalian kepada Allah sampai kalian meninggal. Itu menurut ulama ahli zahir. Menurut ulama-ulama zahir. Adapun ulama-ulama ahli batin, mereka memaknai dengan makna yang lain. Yang dimaksud dengan yakin itu adalah al-fatah wal ma'rifah. Jadi kita bukan cuma sholat Allahu Akbar dengan riaknya, kita sholat Allahu Akbar dengan lalainya, kita sholat, selesai sholat kita buat maksiat lagi kepada Allah. Bukan itu ibadah yang diinginkan oleh Allah. Kalau seperti itu justru kalian menghina Allah di dalam beribadah kepadanya. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadahlah kalian kepada Tuhanmu Allah sampai kalian mengenal siapa itu Allah. Diinginkan ma'rifat di dalam ibadah tersebut. Jadi garis finishnya itu adalah sampainya hati ini kepada Allah. Kenal hati ini kepada Allah. Sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah. Jadi Allah menginginkan dari kita ibadah bukan cuma ibadah yang asal-asalan. Yang sholat jalanin saja, yang zakat jalanin saja, tidak peduli dengan ikhlasnya, tidak peduli dengan zuhudnya, tidak peduli dengan waraknya. Bukan itu ibadah yang diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan ibadahlah kalian kepadaku, liya'budun, ibadah kalian kepadaku, ay liya'rifun, sampai kalian mengenal aku, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Itu yang kita dituntut oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Ya, seperti itu kira-kira Habib. Jadi luar biasa ya di sini ya, pelajaran buat kita sebagai manusia, bagaimana ya, jangankan kita ya, Nabi Muhammad SAW aja sebagai makhluk yang paling mulia tadi disampaikan oleh Habib Bagir ya, beliau sholat sampai sebegitunya ya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga nasihat daripada Habib Bagir sebagaimana menjelaskan di dalam kitab ini bahwasannya ya ada tujuan ya. Tidaklah kita melakukan suatu ibadah daripada sholat, daripada zakat, daripada puasa kita hanya sebatas untuk menggugurkan daripada sebuah tanggungan Habib kewajiban, tapi harus ada tujuan di dalam ibadah kita agar apa? Agar mudah-mudahan kita semuanya sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya mau ngajak pemirsa ini, setelah kita tahu fadilah Ramadan, setelah kita tahu taubat, kemarin dengan bersedekah termasuk sesuatu yang dianjurkan di bulan Ramadan, terus kita ngapain lagi? Ibadah. Ibadah dan tingkatin kadar ibadah. Iya, tingkatkan level ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Mudah-mudahan ya, apa yang beliau sampaikan ini ya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.